Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah fi hadhihi al-fursati at-tayyibah sa'ashrah lakum yakni amaliyatun nutqi was-sawamid was-sawaid. Likai tafhamun sa'ukallimu bil lugha al-Indonesia. Yang pertama yaitu kita akan membahas tiga topik dalam studi bunyi bahasa, yaitu proses fonasi, klasifikasi bunyi bahasa khususnya konsonan dan vokal. Yang pertama yaitu proses fonasi, atau dalam bahasa Arab kita sebut amaliyatun nutqi. Proses fonasi adalah keseluruhan mekanisme pembentukan bunyi bahasa. Ini melibatkan tiga komponen utama. Yang pertama sumber energi, sumber bunyi, dan alat artikulasi. Sumber energi adalah aliran udara dari paru-paru. Udara didorong keluar melalui trakea menuju laring, di mana terdapat pita suara atau vocal cords. Pita suara inilah yang bertindak sebagai sumber bunyi. Jika pita suara bergetar, bunyinya disebut bersuara atau voiced. Jika tidak bergetar, maka bunyinya disebut tak bersuara atau voiceless. Terakhir, bunyi yang sudah terbentuk diperkuat dan dimodifikasi oleh resonator, yaitu rongga faring, rongga mulut, dan rongga hidung. Nah, dari sinilah artikulator seperti lidah, bibir, dan gigi membentuk berbagai macam bunyi yang spesifik. Poin selanjutnya yaitu pembagian bunyi konsonan, atau dalam bahasa Arab kita menyebutnya as-sawamid. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyempitan pada saluran suara. Dalam fonologi, konsonan diklasifikasikan berdasarkan tiga kriteria utama. Yang pertama yaitu tempat artikulasi atau makhraj. Ini merujuk pada titik di mana hambatan terjadi. Contoh bilabial atau dua bibir seperti huruf ba dan huruf mim. Kemudian dental yaitu lidah dan gigi maksudnya, yaitu seperti huruf to. Kemudian velar yaitu pangkal lidah dan langit-langit lunak seperti huruf kaf dan go. Dan yang khas dalam bahasa Arab faringel yaitu ain dan ha, huruf ha. Yang kriteria kedua adalah cara artikulasi atau kaifiyatun nutqi. Ini merujuk pada cara hambatan itu dilepaskan. Contohnya yaitu plosive atau hentian, yaitu aliran udara dihentikan total lalu dilepaskan seperti huruf ta. Kemudian ada yang namanya frikatif atau geseran, yaitu udara bergesek melalui celah sempit seperti sa dan fa. Kemudian nasal yaitu udara keluar melalui rongga hidung seperti mim dan nun. Dan terakhir yaitu lateral, yaitu udara keluar di sisi lidah seperti huruf lam. Kemudian kriteria ketiga yaitu suara jahar atau hams. Seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah getaran pita suara. Konsonan bersuara melibatkan getaran, sedangkan konsonan tak bersuara tidak. Seperti huruf ta. Yang konsonan bersuara tadi contohnya itu huruf dal. Kemudian poin ketiga yaitu pembagian bunyi vokal atau as-sawaid. Berbeda dengan konsonan, vokal dihasilkan tanpa hambatan yang berarti pada saluran suara. Vokal merupakan inti dari sebuah suku kata. Dimensi pertama adalah tinggi rendahnya lidah, atau dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan harakat al-lisan al-amudiyah, yang menghasilkan vokal tinggi seperti i dan u, tengah seperti e dan o, dan rendah seperti a. Dimensi kedua adalah bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, harakat al-lisan al-ufuqiyah,
Nah, ini menghasilkan vokal depan seperti I dan E, tengah yaitu seperti huruf schwa, dan belakang yaitu seperti U dan O. Nah, ini menunjukkan perbandingan bibir bulat dan bibir terentang. Contohnya U versus U dan I. Nah, kriteria tambahan adalah bentuk bibir atau istidarat asy-syafatain. Vokal dapat diucapkan dengan bibir bundar seperti pada U, atau tidak bundar atau terentang seperti pada I dan A. Nah, dengan memahami proses fonasi serta 3 kriteria untuk konsonan dan 2 dimensi untuk vokal, kita dapat menganalisis dan mendeskripsikan secara akurat semua bunyi dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Nah, dari ketiga poin di atas tadi yang kita sebutkan dan yang kita jelaskan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa bunyi bahasa bermula dari aliran udara atau energi, diatur oleh pita suara atau sumber bunyi bersuara dan tak bersuara, dan dimodifikasi oleh artikulator. Konsonan diklasifikasikan berdasarkan tempat artikulasi, cara artikulasi, dan suara, sementara vokal berdasarkan tinggi, rendah, dan maju mundur posisi lidah. طيب نكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.